Ompet, kalian jangan ngeremehin. Coba kasih tau Ompet. 1 bulan berapa penonton? Penonton tertinggi di YouTube itu tayangan per bulan tuh 1 miliar. 1 miliar guys. Miliar. YouTube Short itu bang, udah gampang ngasih monetisasi. Kita ngonten, katakanlah 1 bulan aja kita ngonten rajin gitu di YouTube Short bang, itu udah bisa monet bang. Bahkan sekarang temanku 3 hari monet. 3 hari udah bisa monetize. Kalau dikasih rank dari 1 sampai yang paling bawah, mana yang paling penting? Top 1 ya, udah pasti si Pajero Second YouTube nomor 1. Si Pajero Second YouTube nomor 1. Nomor 1 tetap. 200.000 aku kan warnain rambut lagi. Bisa, asli. Asli. Real Bang Atta. Real loh ini. Real. Gokil guys. 504 juta. 504 juta ini lagi turun. Daging Talks to Learn. Di depan saya sudah ada Ompet, umur 20 tahun, sudah mempunyai subscriber 14 juta. Kalau nggak salah TikToknya 11 juta. Bahkan setiap bulan bisa menghasilkan Pajero. Aduh, adalah ya Bang. Pajero Second lah. Pajero. Merendah aja nih Ompet ya. Yang bikin menarik sama anak muda ini, dia ini bukan bikin konten dari Jakarta, First City bukan. Bukan. Dari Second City bukan. Bukan. Bahkan di kota ketiga. Betul. Daerah kabupaten. Daerah kabupaten guys. Ini sangat menginspirasi menurutku ketika orang selalu bilang, kalau kamu mau jadi konten kreator sukses ke Jakarta. Oke. Ke tengah kota segala macam. Gimana caranya kamu dari daerah tapi kamu punya penghasilan dan follower dan viewers yang begitu besar? Oke. Yang pertama, setuju nggak setuju sih Bang kalau ada yang bilang jadi YouTuber harus di kota kan. Justru Bang Atta, kalau aku ke kota bisa jadi konten aku sekarang tuh malah nggak jalan Bang. Saingannya banyak. Bukan gitu. Karena Bang di aku tuh brandingan aku memang ala anak kampung Bang. Oke. Iya kan, 10 tipe bocil main layangan, main kelereng, main main bola gitu. Dan itu lebih gampang nge-create-nya di kampung Bang Atta. Bayangin kita main layangan di tengah kota di Monas segala macem. Kan agak sulit ya. Nah, dan kenapa sekarang aku tuh bisa punya yang Bang Atta sebutin tadi tuh subscriber segitu. Karena yang seperti Bang Atta rasakan dulu, viewers kita bocil Bang. Militan. Bisa bikin 3-4 akun untuk subscribe gitu. Nah, itu dah menurut aku bisa sejauh ini juga ya banyak kan yang bilang followers lu bocil segala macam. Justru itu kekuatan terbesar Ompet visual. Aku tidak minder dan merasa bangga punya bocil-bocil kesayangan aku itu Bang Atta. Gitu. Jadi penonton kamu benar-benar 100% bocil? Oh enggak 100% juga. Enggak 100% juga Bang. Aku lihat-lihat kemarin tadi dari ceritanya Ompet nih kebanyakan anak kecil katanya. Iya. Orang gede gak ada yang tahu katanya. Enggak juga Bang Atta. Nah ini yang mau aku ceritain nih ke podcast. Betul. Karena sekarang aku tuh udah mulai nge-create bikin konten bola. Dan sekarang Bang banyak orang-orang dewasa gitu ya. Jadi tahu yang kenal dari situ. Bahkan sekarang aku baru di bandara aja tadi Bang tuh terbang ke Jakarta tuh di langsung mau main bola ya. Nah, di restoran ditanya main bola, dimanapun main bola, bahkan di lapangan futsal main bola ya iyalah kataku kan. Langsung main raket gitu. Tapi kerennya di situ ya guys. Ketika kita jadi konten kreator, kita tuh pengen cobain sesuatu yang baru yang akhirnya kita punya penonton yang baru. Betul. Nah, aku pribadi pun tahu Ompet gara-gara konten bola. Betul. Nah, itu dia. Gara-gara konten bola, ketemu Yonas Kancil, ya, lihat TikToknya, habis itu tiba-tiba terrekomen ke TikTok kamu. Masuk algoritma ya. Algoritma. Tembus geser ke aku tuh algoritmanya. Geser. Nah, memang TikTok aku tuh isinya semua bola. Bola juga. Jadi tiba-tiba, seru nih ada dari anak-anak dari daerah bikin-bikin konten bola. Nah, bahkan yang aku lihat, kita itu malah harus mendukung konten kreator dari daerah. Karena sekarang nggak tahu ya, konten daerah ini paling natural kalau menurutku. Betul. Paling natural. Jauh dari drama lah ya. Jauh dari drama. 2, mungkin ya guys, AdSense anak daerah itu lebih besar dari anak kota. Waduh. Riset dari mana nih Bang Atta? Ya paham lah aku di riset. Aduh, Bang Atta lebih ngerti ya. Sudah lama juga kan aku. Iya.
Itu Ini urusan dan aku juga udah ngobrol juga sama banyak konten kreator di kota sama di daerah. Wah, konten kreator daerah tuh ngeri-ngeri penghasilannya. Jadi jangan anggap wah di daerah tuh kecil-kecil ya. Bro, daerah kita itu di Indonesia ini punya ciri khas masing-masing. betul. Tapi aku yang gak setuju nih sama ChatGPT. Aduh, kenapa tuh? ChatGPT ini kalau aku tanya konten kreator daerah dia susah banget keluar, nggak Ya kenal-kenal. betul. Kamu ngerasain nggak? Ngerasain. Aku bahkan sempet nanya kan Bang, ya namanya kita butuh validasi ya, validasi. Validasi. Iya ya kan, ya manusiawi Iya, kan iya, Bang iya. Atta ya. Aku Oke. tanya tuh YouTuber di Lampung gitu. Kok aku belum update ya, belum keluar ya, masih yang lama-lama lah datanya gitu. Aku paksa tuh ChatGPT lebih riset lagi, sekarang tuh udah ada. Malah aku tuh yang ngevalidasi dia jadinya. Aduh. Lucu banget lagi. Ya kan? Malah kamu yang ngomelin Iya. dia. Ada loh namanya Ompet Nah gitu ya. gitu, akhirnya dia takut kan. Baik, saya siapkan. Berikut adalah langsung nah, keluar tuh aku tuh. Tapi di HP orang lain nggak keluar Bang. Parah, Ini ChatGPT. ini omongan dia fakta ya. Aku tulis, apakah kamu kenal Ompet Visual? Aku pernah dengar. Ompet Visual itu lebih bagus untuk nama sebuah program. Ya lah ChatGPT. Agensi sosial media. Aduh, ya juga ya. Semoga dari sini bisa langsung ChatGPT langsung kenal aku ya Bang ya. Bukan, ini karena ChatGPT-nya nih berarti ya banyak orang yang bilang kan AI itu tahu segalanya. Padahal belum tentu. ChatGPT Nah, aja nih banyak yang dia nggak tahu. Padahal nih penontonnya Ompet, kalian jangan ngeremehin. Coba kasih tau Ompet. 1 bulan berapa penontonmu? Penonton tertinggi di YouTube itu tayangan per bulan tuh 1 miliar 1 miliar guys. billion. 1 miliar. Kalau sekarang bulan ini Bulan ini kita lagi agak turun sih Bang di sekitar 500. 500 juta. Pukulan berat juga ya. Cuma ya masih video Oke, panjangnya itu. pasti ada yang bilang, ah ini Ompet pasti cuman membesar-besarkan. Coba lihat YouTube studionya. Tapi nggak diliatin kamera ya. Aku lihat sendiri aja. Kalau Ompet izinin baru boleh lihat kamera. Ini kita lihat real apa enggak ya guys? Real Bang Atta. Real loh ini. Real. Gokil guys. Gokil, 504 juta. 504 juta ini lagi turun. Tuh kelihatan kan grafiknya turun. 504 juta. Kontennya dari daerah, bahkan di tanah-tanah. Di tanah-tanah, di di pos ronda. pos ronda. Aku lihat ya. Betul. Di rumah-rumah tua. Rumah tua. Di lapangan-lapangan kosong. Lapangan kosong di pinggir kali. Di pinggir kali. Sampai banyak yang bilang tuh berapa Bang Atta, Ompet nih nutup jalan katanya. Maaf ya Pak lagi syuting, karena mereka pun sedikit banyak belum tahu juga kalau itu syuting gitu kan. Dikiranya kita anak-anak nakal nutup jalan doang gitu, ngeramein jalan. Apalagi rambutmu warna-warni kan, kayak ayam-ayaman SD. Waduh, dikiranya anak nakal banget gitu kan, udah nutup-nutup jalan. Kita jelasin tuh di desa tuh banyak pemahaman yang belum tahu juga Bang. Bahkan di tempat aku tuh Bang, di Pesawaran ya, konten kreator tuh bisa dihitung jari Bang gitu. Kalau yang di tempat aku aja yang paling terdekat sama aku tuh cuma 1-2 lah ibaratnya. Di luar teman-teman aku ya. Kalau teman-teman aku alhamdulillah udah jadi konten kreator semua juga tuh Bang, teman-teman yang ikut konten bareng aku dari awal. Oh kayak Yonas. Yonas, ada Mas Radit, Kancil. Bagong, Bagus. Udah jadi kreator juga gitu sekarang. Semuanya tuh. Semua jadi kreator. Akhirnya kalian itu bikinlah tim bola. Ya? Tim bola. Nah, ini yang aku mau ceritain Bang Atta. Oke. Jadi Bang Atta, aku tuh awalnya ngonten bola itu Bang Atta, yang dari ciri khas yang Bang Atta bilang tadi, kita konten kreator dari kampung gitu kan. Justru dari kampung itu aku dapat ide yang aku bisa bilang masterpiece lah. Jadi waktu itu kan aku lagi kontenku kan sketsa komedi ya Bang Atta ya. Oke. Lagi bikin konten sketsa main bola kan di lapangan bola yang biasa dilihat di YouTube, di TikTok aku itulah ya. Setelah main bola itu kita kan dirubungin anak-anak gitu kan. Oke. Nah, mereka ya hanya iseng nantangin kayak Bang Ompet ayo main. Ya udahlah kita main kan sama anak kecil itu. Nah, di dalam game itu Bang Atta, aku tuh ngelihat kayak ini nih sesuatu yang bisa kita publikasi positif dan seru gitu loh. Karena waktu kita lawan Bocil itu saking saking botnya tim aku, ibaratnya lemahnya tim aku itu masih bisa kebobolan lawan Bocil. Wah, Masih kalah gitu ya. waduh ini bisa dijual nih kataku kan. Maksudnya bisa kita bikin konten yang menarik gitu kan. Nah, dari situ kita bikin tuh konten pertama Bang. Jadi kan aku awalnya sketsa komedi ya Bang Atta. Kalau mau lari ke bola itu kan bridgingnya kasar ya. Maksudnya memang aku sebelumnya udah pernah dikenal main bola, tapi kan sketsa ya, bukan yang bener-bener main bola. gitu. Akhirnya kita nge-create-nya supaya itu tetap relate masuk ke konten kita dan diterima Bang Atta. Jadi waktu itu kebetulan
waktunya deket sama 17 Agustus. Jadi bakal ada perlombaan di kampung tuh yang dari Oke. tahun ke tahun kita udah ikut. Oke. Nah, jadi kita nge-create-nya itu di hook di awal videonya itu bikin gua udah ngebuat tim untuk latihan persiapan turnamen sepak bola yang akan diadakan di kampung gua. Nah, gitu kan. Iseng tuh kita buat lawan bocil, lawan ini dan nggak nyangkanya Bang Atta itu bisa ditonton satu video itu bisa 20, paling terbesarnya itu 35 juta. Main Short di atau di konten utama YouTube? di YouTube. Di TikTok Video panjang? video panjangnya 2 juta di kampung. Video panjang 2 juta. Di kampung aku tuh yang turnamen kampung aku itu, jadi kan kita goreng dulu tuh. Persiapan turnamen sepak bola yang akan diadakan di kampung gua. Pada komen tuh mana turnamennya nggak mulai gitu kan. Pas mulai kita upload yang nonton 2 juta. Oh. Nah, terus dari situ Bang Atta kenapa ya? Aku tuh bisa kasih jawaban kalau Bang Atta nanya, "Kenapa banyak yang nonton ya? Padahal kamu kan bukan sketsa, bukan pemain bola gitu kan. Dari sketsa gitu." Aku ada nih jawabannya Bang Atta. Kenapa orang itu penasaran nonton bisa sampai 30 sampai 20 juta gitu Bang Atta? Karena orang-orang itu kita kan bikin kontennya memang ngajak interaksi ke audiens ya. Kayak sini lawan kita orang Banjarmasin, sini lawan kita orang mana gitu. Akhirnya kita ladenin kan, kita datengin tempatnya gitu. Nah, selain dari itu, selain dari kita ngajak interaksi audiens, yang bikin aku yakin kenapa orang itu penasaran mau lawan aku Bang Atta. Karena mereka tuh ngerasa semua bisa menang lawan kita Bang. Jadi penasaran, asli Bang. Komentarnya itu satu video bisa 20.000. Apapun yang aku lakukan, bahkan sekarang Main bola. kalaupun aku bikin SG konteksnya nggak apa-apa, orang nantangin bola semua isinya gitu loh, karena mereka itu tim greget loh gitu. Soalnya Kadang mungkin kamu ada narasi kayak siapa lagi yang menantang kita main bola gitu bisa kan? itu kan kataku tadi interaksi sama audiens kan. Betul. Nah yang kedua mereka itu kadang ngelihat aku kan main bola sama sini lawan kita tim Gemoy FC yang isinya orang-orang 100 kilo di atas 100 kilo ya. Oh, ada juga itu? Yang 35 juta itu Bang. Oke. Itu lawan tim Gemoy FC. Orang-orang di atas 100 kilo kita kumpulin jadi 5 untuk jadi tim lawan tim kita gitu kan. Oke. Dan mainnya nggak settingan. Hampir Main kita beneran. kalah tuh, hampir kalah. Akhirnya ayo dong masa lawan tim kayak gini kalah kan. Ayo. Akhirnya menang tuh lawan tim Gemoy FC. Sini lawan kita tim futsal putri. Ke depan kita mau ini lawan nih Bang, mau lawan sini lawan kita anak jalanan, sini lawan kita anak pang. Nah, itu Bang yang mau aku bawa sekarang. Tadinya kita konten tuh berawal dari iseng ya. Yang aku bilang tadi main di lapangan iseng gitu kan. Sekarang aku konten bola ini udah mulai ada visi Bang Atta. Alhamdulillah udah ketemu nih arahnya mau kemana gitu. Karena bakal ada lawan tim A katanya. Ya, bakal ada lawan tim Liga 1. Kemarin kan sempet lawan Bayangkara juga ya. Benar, lawan Bayangkara FC. Itu termasuk pencapaian juga. Nah, nih, di sini tuh yang aku mau bawa adalah kenapa kita ini bisa banyak ditonton seperti yang udah aku bilang tadi juga. Ada satu yang sekarang mulai aku bawa visinya Bang Atta. Aku tuh mau bawa konten sepak bola dengan warna baru Bang Atta. Yang biasanya si sepak bola itu di Indonesia, entah sepak bola entah futsal ya, tensinya tinggi. Main itu harga diri lah kalau kalah gitu kan. Tapi kita ciptain warna baru sepak bola yang main itu emang untuk fun gitu. Lawannya yang Fun lucu-lucu, football. fun football. Nah, lawannya juga yang unik-unik gitu loh. Jadi yang di sini bukan yang dilihat bukan menang kalahnya. Tapi yang di lapangan tuh apa yang terjadi nih? Ya, apa yang terjadi kalau lawannya orang-orang 100 kilo, apa yang terjadi kalau lawan anak pang. Emang mereka bisa main bola segala macam. Nah, itu kita bawa warna baru di situ. Yang bola itu nggak melulu tentang yang tensinya tinggi, panas sedikit nekel segala macam gitu. Nah, kita mau bawa warna baru sepak bola itu gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh aku juga pengen ngelawan tim Ompet. Ya. guys. Karena aku ngerasa seru. Jadi seru. Kontennya dapat dan kita juga nggak pengen menang gitu. Jadi kayak ya udah yang penting kita nyari serunya. Itu berarti visi Betul. kamu udah nyampe Bener ke kan? kita juga, Ya, itu. bener. Gimana sih awalnya Ompet itu mulai di sosial media? Oh, kalau ditarik lagi tuh. Heeh. Ditarik lagi. Jadi Kayak sekarang kan tadi Ompet udah ceritain nih visi misi yang sekarang, Iya, hasil untuk sepak viewer bola. sekarang. Iya, Di umur 20 kamu udah bisa kayak gini, kayak gitu dan lain-lain. Awalnya itu kamu bikin YouTube, bikin IG, TikTok itu karena apa dan gimana itu? kalau awal banget jadi kreator itu 2022 Bang Atta.
2021 2022 lah waktu Covid ya. 2022. 21 22 sih seingatku. Gokil, Tapi guys. aku ingat video pertamaku itu 2021 Bang Atta. Nah itu kalau waktu itu sih karena kita kan dulu masih sekolah ya kelas 10 11 SMK ya. SMK. Kalau sekarang tuh udah lulus sekitar udah 2 tahun yang lalu lah lulus Oke. gitu. Nah di situ kan Covid ya, harus daring, belajar dari rumah gitu. Rasa-rasa kalau di rumah aja gabut gitu. Daring tuh paling ngerjain tugas tuh sebentar dari guru itu udah jadi kan maksudnya abis dikasih tugas kita bisa kerjain cepet, udah itu kita waktunya longgar gitu. Nah, dan dari situ juga kan banyak ya kreator lahir ya dari Covid ya. Karena memang kebutuhan sosial media waktu itu lagi tinggi kan. Orang di rumah aja, konsumsi sosial media makin tinggi. Pasti sosial media juga butuh banyak kreator dan untungnya saat itu aku hadir. Momennya Oke. tepat Itu juga. apa di TikTok pertama? Apa Di YouTube? TikTok, pertama di TikTok. Berarti pertama kali bikin konten yang kamu inget tuh yang 2001 2022 itu di TikTok. Di TikTok Oke, mulai masuk YouTube di tahun 2023 2023. akhir. Berarti dalam waktu 2 tahun kamu Betul. bisa punya 14 juta subscriber. Subscriber 14 juta. Dan Guys, tahu nggak dulu zaman aku buat 1 juta subscriber itu butuh 4-5 tahun. benar. Di zaman sekarang anak-anak zaman sekarang setahun bahkan 6 bulan banyak yang udah bisa 5 juta Benar. follower ataupun 5 juta subscriber. Karena kita zamannya udah berbeda Bang Atta. Betul, Sekarang kan betul. jadi YouTuber makin gampang kan karena ada YouTube Short. Nah, itu kunci jadi YouTube. Jadi karena menurut aku bisa bilang dah sekarang buka-buka nih di podcastnya Bang Atta nih. Zaman sekarang jadi content creator menurut aku gampang. Oke. Kenapa gampang Bang Atta? Dulu untuk jadi content creator itu kita harus membangun akun kita itu sekitar yang seperti Bang Atta bilang tadi tuh untuk dapetin berapa juta butuh waktu kurun waktu berapa tahun gitu kan. Nah, dalam waktu 0 sampai tahun ketiga, tahun kedua kalau sosmed kita belum kebangun kan kita belum bisa dapat penghasilan ya. Itu kan PR juga gitu untuk jadi content creator kita survive-nya dari mana kan setelah untuk mulai konten itu kalau emang kita bergantung sampai duit dari konten survive-nya dari mana untuk nunggu 0 ke 1 juta itu kan lama gitu kan untuk bisa dapat endorse-nya lama gitu kan. Oke. Tapi sekarang jadi creator itu gampang kenapa? YouTube Short itu Bang udah gampang ngasih monetisasi. Kita ngonten katakanlah 1 bulan aja kita ngonten rajin gitu di YouTube Short Bang, itu udah bisa monet Bang. Bahkan sekarang temanku 3 hari monet. 3 hari 3 udah hari bisa monetize. Langsung 300.000 subscribernya. Karena monetisasi YouTube itu sekarang hanya butuh 10 juta tontonan video short udah boleh monet. Oh. Gitu. Dari short itu. Jadi taruhlah kita upload 30 video gitu kan. Kita rata-rata videonya di satu video mungkin ada yang cuma 20.000. Tapi kalau dikali 30 ya kan. Itu dijumlahin pokoknya kalau totalnya 10 juta kita udah bisa dapat duit dari YouTube. Itu gampang jadi content creator sekarang teman-teman. Makanya buat teman-teman tuh yang mau mulai konten ini lagi eranya konten. Digitalisasi lagi benar-benar digenjot, gampang untuk cari duit di sosmed sekarang mah. Untuk YouTube ya karena Untuk aku kan YouTube. rananya mungkin lebih menguasai di YouTube ya. Oke. Nah, kapan itu kamu lihat kayak oke, ini viewers gua udah banyak nih. Gua ngerasa ini viewers gua lagi naik-naiknya, tiba-tiba banyak orang suka sama konten gua itu tahun berapa? Ya gini. Atau di konten pertama udah berhasil? Enggak semudah itu juga jalannya Bang Atta. Konten pertama itu kita masih belum punya jati diri. Jadi kontennya itu masih kalau ada yang viral kita komediin gitu. Kita parodiin. Nah, jadi kontennya waktu itu masih ngikut arus ikut wave lah ya. Iya, ikut arus kayak apa yang viral kita buat lah gitu. Aku mulai ngerasa konten aku tuh naik di semua sosmed Bang Atta. Yang sosmed aku sebutin tadi. Bahkan ada sosmed snack video tuh anomali yang banyak kreator lain gak punya, aku punya. Itu adalah di waktu aku bikin tipe-tipe bocil Bang Atta. Tipe-tipe bocil. Dalam bentuk portrait. Bukan video Belum landscape. Oke. Jadi waktu itu di 2022 tadi tuh aku mulai YouTube itu ya berbarengan YouTubeku itu meledak berbarengan sosmed lain itu di 2022 23 ya tadi aku bilang ya. 23 tadi itu setelah kita pokoknya video pertama Umpit tipe-tipe itu tipe-tipe bocil main PS. Tipe-tipe Bocil main PS. catat. ya Setelah guys, itu buntut-buntut
bocil-bocil main bola, main layangan, main kelereng segala macam itu baru lahir sekarang Turunan lah. dari situ. Turunan dari situ. Nah itu kita ngerasa semua sosmed kita tuh naik dari situ Bang Atta. Oke. Karena menurut aku itu titik kita nemuin branding kita lah gitu. Kita mau ngonten di kampung mau sebagai apa nih? Sekalian aja jadi anak kampung gitu loh. Nah banyak konten kreator sekarang kan ya nggak salah sih ngikutin arus ya Bang Atta. Cuma punya brandingan untuk kita mau konten kita ini bisa dilabeli apa itu penting juga sih menurut aku ya. Di antara sosmed-sosmed yang kamu gunakan sekarang, mana kalau dikasih rank dari 1 sampai yang paling bawah, Oke. mana yang paling penting? Top 1 ya udah pasti si Pajero Second YouTube nomor 1. Si Pajero saya YouTube nomor 1. Nomor 1 tetap. Penghasilan terbesar lah ya. Alhamdulillah dari situ Oke. dari YouTube. Kedua tetap TikTok. TikTok Karena nomor 2. sekarang mungkin kalau aku boleh bilang rajanya sosmed tuh TikTok sekarang Bang. Wah, Kalau di Indonesia ya, sama nih prediksi sama aku nih. bener ya Bang ya. Sama, betul. Rajanya sosmed Raja TikTok sosmed TikTok. Walaupun kalau penghasilan sih YouTube Iya. lebih pasti ya. lebih pasti. Heeh. Tapi TikTok itu lebih gini lah, kita bisa survei aja tanya ke orang-orang yang di sini lah nih, yang ada di balik layar aja Oke. gitu. Kalau kita tanya sekarang lebih sering buka YouTube, TikTok atau Instagram. 80% pasti jawab TikTok. Hmm. Karena Sama IG lah. sama IG karena Iya, IG iya. pun ada reelsnya kan. Betul, Ada betul. reelsnya juga gitu. Oh berarti Instagram nomor 3. Nomor 3, setelahnya Oke. baru snack video, baru Facebook. Facebook terakhir. Iya. Itu kalau yang ke bawah udah berdasarkan pendapatan tuh ngeliatinnya. Tapi kenapa Instagramnya nggak nomor 1? Kan kebanyakan ya kalau aku ngobrol ya sama konten kreator dari Jakarta ataupun di kota-kota besar, itu Instagram selalu nomor 1 secara Gitu penghasilan ya? dan lain-lain. Kalau di kita Instagram tuh justru tempat kita tuh ngetes kayak yang seperti Bang Atta bilang tadi tuh ya. Kita di ChatGPT aja belum nongol gitu kan. Oh, oke. Ya kan? Ternyata dari 14 juta dari 11 juta di YouTube itu ternyata yang bener-bener suka sama kita belum terlalu banyak loh gitu. Di Instagram itu cuma 1,2 aku Bang Atta. Karena menurut aku Instagram itu adalah tempat dimana orang tuh kalau beneran suka sama kita pasti follow IG kita. Oke. Orang lebih pengen tahu personal kita, pengen tahu kehidupan kita tuh pasti orang lihatnya Pasti lewat di Instagram IG. kan. Orang yang kayak ibaratnya aku bisa bilang fans fanatik aku itu aku udah pegang 1,2 lah yang di Instagram yang aku suruh I see. promosiin YouTube aku nih baru tayang pasti dia orang pencet tuh dari Oke. link story segala macam itu. Berarti bisa dibilang kalau di YouTube sama TikTok walaupun besar, ya mereka suka sama kontennya belum tentu suka sama orangnya. Benar. Dan aku prediksi sekitar 100.000 itu ada yang mau scroll tapi kepencet follow. Nggak sengaja. Pernah nggak Bang Atta? Ya kan? Iya, Ini iya, Bang Atta ngikutin siapa nih ada anomali. Heeh. Itu karena kita nggak sengaja kepencet follow. Karena dia pun gede gitu. banget tulisan follow Iya, kan, atau karena subscribe-nya kan. di belah kanan juga kan kita nyekrol Iya. kan. Setek nggak sengaja ke follow. Aku kadang ini nggak ngerasa pernah follow orang ini kan. Oh kepencet. Karena kita sering muncul mungkin ya. Beberapa mungkin ya kalau itu sih nggak banyak tapi Oke. ya kalau yang dipikir yang konyol-konyol ada juga gitu yang follow gara-gara kepencet doang gitu kan ibaratnya. Berarti bener ya ada fenomena bilang kalau ada orang gede banget di TikTok di atas 10 juta, puluhan juta. Tapi aku tanya sama orang-orang sekitar bahkan di kantorku yang perusahaan media gitu, nggak tahu sama orang itu. Benar, karena orang itu sebenarnya kalau di TikTok ya, Heeh. itu dia cuma lihat tapi nggak punya kedekatan emosional. Jadi lupa Bang. Oke. Ya nggak sih? Kayak setelah scroll, haha lucu, scroll udah. Tapi kalau yang kayak di YouTube kita mungkin Ada emosionalnya karena ada dia agak lama emosionalnya, nontonnya. kita kan. nontonnya agak lama. Oh, Terutama tahu yang video namanya. panjang. Iya, tahu namanya atau apa yang diomongin. Oh, seneng sama orang ini gitu kan. Apalagi Bang. kalau IG itu lebih personal lagi ya. IG lebih personal lagi, apa yang lagi kita lakuin bisa tahu kan di kita story kan biasa kan di Instagram gitu. Jadi mungkin ya kalau aku juga takut banyak yang ini kan, banyak yang tersinggung kan. Ya kalau aku tapi memang mengakui Bang, follower TikTok itu nggak sepowerful sama Instagram ya kan. Karena ya itu, karena orang yang follow di TikTok itu ya sekedar follow, maksudnya untuk follow di TikTok itu harganya murah lah gitu Bang. Oke. Maksudnya kalau di IG kan waduh untuk
follow back aja atau follow orang tuh kita kadang gengsi gitu kan. Oke. Kalau sampai orang kayak sampai udah nurunin gengsinya untuk follow kita, itu berarti udah bener-bener suka gitu kan. Kalau TikTok terus YouTube segala macam itu udah gampang lah mencet tombol follow, mencet tombol subscribe. Bahkan banget ya, ada aku juga nih cerita. Waktu aku kan ini lagi botak netral disebutnya Bang. Oke, Lagi bonet, hitam. bonet. Ya, botak netral. Nah, sebelum aku botak ini kan aku botak apa ini kan botak hitam ya Bang. Sebelumnya kan aku warnanya ganti-ganti juga tuh. Yang pertama itu hijau, yang kedua itu biru, yang ketiga pink, yang terakhir kemarin merah. Nah, dalam challenge botak warna itu Bang Atta, dalam kalau aku punya subscriber aku bakal tembus sekian dalam waktu sekian, aku bakal botak warna ini gitu kan Bang Atta. Itu sehari 1 juta yang follow. Sehari 1 juta 1 orang. juta orang yang follow. Gara-gara kamu Challenge botak warna itu. Jadi untuk dapetin follower di TikTok itu ya itulah. itu di TikTok. Iya, di TikTok. Oke, sekarang aku akan Ah, challenge. sehari atau 2 hari lah. Intinya itulah ya. Dalam waktu dekat itu Oh, bisa kamu dapet. bilang kalau naik 1 juta aku akan warnain rambutku gitu. Ya, tapi aku biasanya minta cuma 200.000. Tapi karena orang itu nggak ngelihat kan kalau udah tercapai tetap follow aja, jadinya lebih gitu. Mintanya 200.000 dapatnya 1 juta gitu. Karena kalau kita mintanya Menarik ya? Iya, karena kalau kita mintanya kebanyakan juga Bang Atta ngelunjak jatuhnya. Orang juga nggak seneng. Mintanya banyak amat gitu kan. Iya. Iya, tapi nggak Menarik semua juga kreator ya. sih Bang bisa ngelakuin itu. Iya. Kalau sekarang kan kebanyakan giveaway ya. Giveaway. Maksudnya kalau mau follow nanti di follower berapa atau Kasih apa iPhone. dapat iPhone, dapat uang atau something lah gitu. Kalau kita jualnya ya Challenge. orang itu lebih seneng lihat aku menderita asli. Diketawain segala macem itu ya, cuma aku juga ngebawanya happy juga sih. Bisa Ini dapat aku harus follower bikin juga. 200.000 aku akan warnain rambut lagi. Bisa, asli. Asli. Itu bisa ya? Bisa. Oke, aku ntar jamin. siap-siap ya YouTube Short sama TikTokku. Kenaikan 200.000, aku warnain warna apa ya? Karena apa tuh? Putih. Putih. Ya elah jangan putih Ki Bang. Nanti Apa? dikiranya ubanan loh, udah bapak-bapak kan. Dan Dulu gitu Bang Atta dong. pernah apa aja Bang warnanya Bang? Semua. Semua udah dicobain. Aku tuh termasuk konten kreator yang paling gila warnanya. Iya iya. Pada zamannya sih pink, Tapi biru muda, apa merah. gak gilaan aku udah hijau. botak loh Bang. Kalau Nah, aku nggak nyampe botak. Nah, tapi kalau aku sekarang sih lagi sering disama-samain sama Aloy. Oh, Ya, Aloy. Tapi ya respect lah gitu. Tapi padahal aku juga awalnya kepikiran malah sebelum aku tahu waktu Bang Aloy di maraton kita udah botak Udah warna. botak warna. Tapi ya nggak masalah sih. Mungkin dia lebih brandingnya lebih kuat di warna-warna, jadi kita dibilang ngikutin Aloy gitu kan. Atau enggak kalau lagi jalan dipanggilnya Aloy karena memang dia yang paling ikonik gitu untuk botak terus warna gitu. Dan nggak banyak juga ya yang ngelakuin itu. Makanya kalau ada 1-2 bakalan dikiranya ngikutin. Tapi si Bang memang Aloy. untuk jadi konten kreator yang punya follower ataupun subscriber yang banyak, kamu tuh harus punya ciri khas. Betul. Jadi mungkin itu yang dilakuin Ompet dan sampai sekarang itu salah satu Strategi key lah tools-nya. ya gitu. Karena hampir semua aku lihat di seluruh dunia pasti punya ciri khas. Kalau dia nggak punya ciri khas, dia nggak nyiri. Betul. Jadi orang nggak akan inget dia lagi. Jadi kalau aku tuh punya quote, jadi lebih baik itu bagus. Tapi jadi lebih beda itu jauh lebih bagus. Oh seperti itu quotes-nya. Karena kalau enggak orang itu akan sama konten kreator lain. Misalnya semua rambutnya begini, semua sama. Misalnya hitam semua rambutnya. Betul. Kalau gini semua. Kalau beda-beda itu dulu aku pakai warna-warni, pakai headband, pakai kacamata, Iya. baju kinclong-kinclong. Sampai Iya, mobilku aja warnanya emas. Oh, gitu ya. Saking aku beda banget ya sama orang. Walaupun ya itu salah satu branding pencarian jati diri. Bener lah gitu kita. Ya kalau orang sorry banget kalau orang mah dulu bilangnya alay. Betul. Terserah ya orang mau Terserah. bilang apa, cuan yang pentingnya enggak. Nah, kalau Ompet sendiri, mimpi apa saja yang sudah Ompet capai dari jadi seorang konten kreator Dari menjadi konten kreator ya. dalam 3 tahun ini Dalam loh? 3 tahun. Kalau yang untuk aku rasain ya, aku tuh enjoy dan seneng banget Bang Atta. Oke. Seneng. Nah, yang kamu udah Capai, capai yang mimpinya udah aku apa? capai. Misalnya kan waktu kecil kita ada mimpi pengen bisa beli ini, mimpi pengen begini, pasti ada.
Normal, Aduh, seorang anak yang laki-laki. Yang gitu-gitu nggak apa-apa disebutin. Gak apa-apa. Ini Itu aku kan takut- bagian dari takut, anak muda. Sombong ria nanti. Enggak lah, itu kan pencapaian Kalau menurutku. kalau mimpi yang anak-anak kecil dulu sering bilang tuh pengen ngeumrohin orang tua. Udah Nah, berhasil. Udah berhasil. Alhamdulillah. Ngumrohin diri sendiri. Akan berhasil. Akan berhasil. Tinggal tunggu waktu, kasih aba-aba kalau udah siap. Ya kan? Amin. Amin. Umroh itu memang panggilannya, bukan karena Panggilan, punya duit. bener. Karena orang yang punya duit pun belum tentu dipanggil. Betul. Terus pencapaian selanjutnya ya apa ya bang? Ya standar iPhone udah bisa beli tanpa ngeliat Beli harga. rumah, Beli beli kendaraan. kendaraan mobil. Mobilnya apa nih sekarang? Ada lah Bang Atta, Mas. adiknya Pajero apa sih? Oh, sudah banyak kan mobilnya Oh, sekarang? enggak Bang Atta, aku gak hobi di mobil sih. Aku lebih senang sekarang lagi belajar investasi Bang Atta. Investasi. Aku nggak suka yang bakar-bakar duit. Bagus. Ya mungkin hobi kan ya mobil, cuma aku kurang hobi Bang Atta. Aku gini. Beli kamera mungkin kan kalau di Oh, enggak. dulu kan kreator kita pasti hobinya salah satunya beli Nah, kamera, bikin Oh beli itu lighting. ada cerita lagi tuh, banyak banget cerita aku. Alhamdulillah Bang Atta lah diundang lah. Kalau kamera Bang Atta, aku nggak pernah sepanjang aku jadi content creator nggak pernah pakai kamera. Hah? Nggak pernah pakai kamera profesional ya, kayak kamera gini. Asing kita ngeliat apa ini? Wah ini kayak seperti barang-barang alien kemajuan zaman. Nah, kita nggak tahu itu kamera. Maksudnya kita konten bisa sampai yang Bang Atta sebutin tadi pencapaian AdSense-nya segini, followernya segini itu hanya pakai iPhone sampai sekarang. Oke, sekali lagi sudah terbukti ya guys. Jangan jadikan alat sebagai alasan. Benar, alat jadi alasan. Jadi menghasilkan Pajero setiap bulan itu cukup pakai dengan ini. iPhone. Ini pun belum yang terupdate. Tunggu butuh aja tinggal kita. Iya. Izin abang, izin. Izin. Terus karena yang pertama dari kampung bang kita, memang kita dulu sekolahnya multimedia sih ya, belajar kamera juga. Cuma ya anak-anak bandel-bandel juga bang, waktu wayanya belajar nggak dipahamin gitu. Akhirnya nggak bisa tuh ngeoperasionalin kamera profesional. Akhirnya ya weh Pakai HP biar pakai clip on. clip on biar mobilitasnya lebih cepat juga kan. Tapi semua itu di video YouTube sama Semua, TikTok Bang. semua iPhone. Semua tanpa terkecuali. Oh dulu justru baru mulai itu aku pakai HP Android RAM 2 bang. Bayangin sampai Jadi awal mulanya Android RAM 2 berarti harganya 500.000. apa gimana? Harganya 500.000-an tuh Android. Ya sekitar gitu. Itu sampai ke 500.000. Sampai ke 500.000 tuh sampai 500 atau 1 juta. 1 juta. Oke. Ini udah Ya Ini 500.000 dari 0 ke 1 juta pakai HP Android RAM 2. Boleh ada jejak digitalnya mau aku cari. Maksudnya coba lihat. videonya itu komentarnya itu Majapahit gitu Bang Atta. Saking ngeblurnya. Iya, saking ngeblurnya karena kita Bang Atta. Ini satu lagi bukti ya guys ya. Ketika kamu pengen bikin sesuatu, jangan mulai dari alatnya apa, harganya berapa, Bang Atta. dan seperti apa. Masih pakai Android. 12 juta penonton. Itu. Kelihatan kan? Itu bukan backlight, emang kameranya jelek. Dulu ya Android ya. Ini dulu masih sekolah nih konten. Itulah kenapa aku undang Ompet di Daging Talk ini ya guys. Daging Talk. Buat Karena menginspirasi. Ompet ini menginspirasi banget. Jadi sampai dia 1 juta follower, beliau ini hanya memakai HP Android RAM 2 GB yang harganya 500.000. RAM 2 atau 3 lah ya, taruhlah RAM segitu. 2 atau 3 ya. Intinya Android ya yang kalau Harga 500.000-an. ya Harga 500.000-an guys. kalau sekarang udah lebih jatuh lagi mungkin harganya ya. Sekarang mungkin udah 200.000 Iya. kali ya. Iya mungkin. Kalau Iya, iya. sekarang sih di tempat aku tuh buat ganjel pintu udah tuh, Bang. Buat ganjel pintu. Enggak, Bang, izin. Enggak. Android buat ganjel pintu Enggak ya. dong, itu tapi berjasa, enggak bercanda. Itu tapi berjasa tetap. Itu di kantor tuh dipajang, Bang. Jadi HP Androidnya. ya dibingkai HP Android, terus HP iPhone kedua sampai HP yang sekarang ya ini dia orang ini ibaratnya kamu ini udah di era aku jaya-jayanya baru datang. Mereka yang susah-susahnya gitu. Oh, itu lagi tulis apa kamu di situ? Di sini ini Contekan.
bukan contekan, poin-poin yang mau dikasih tahu Bang Atta. Oh, biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Konten kreator itu kadang kita ngelihatnya ini di depan kamera kok aneh. Kadang nih orang pikirannya apa. Betul. Tapi kok di belakang kamera coba kamu ngomong nih contohnya. Ini yang Opet kasih tahu gimana dedikasinya, kerja kerasnya. Tanpa harus mulainya dari punya duit dulu. Bikin aja dulu gitu ya, Pet ya. Keterbatasan bukanlah suatu alasan ya kan. Mulai dari apa yang kamu punya gitu. Kalau aku mulai dari selera komedi gitu. Yang aku punya saat itu apa? iPhone nggak punya ya kan. Terus apa tuh namanya, mikrofon nggak punya gitu segala macam. Tapi yang aku punya selera komedi. Yang aku jual akhirnya itu gitu. Oke. Mulai dari apa yang kamu punya sih menurut aku. Untuk saat ini yang mau teman-teman yang mau konten ya. Nah, kalau banyak anak-anak di luar sana yang nonton, yang masih muda seumuran kamu atau di bawah kamu, menurut kamu apa yang paling penting mereka punya dulu sebelum mulai berkarya? Gini, yang pertama apa yang mau kita punya itu relatif juga ya Bang ya. Kadang kan ada tuh orang yang mau ngonten dia tapi senangnya motor, berarti dia harus punya motor gitu-gitu kan. Oke. Ada yang dia pengennya ngonten masak-masak, berarti dia harus punya skill masak gitu-gitu kan. Oke. Kalau kebutuhan sih relatif, tapi yang dasar ya, yang pertama itu kalau untuk mau mulai ngonten itu yang basic sering dibilangin orang lain juga ya. Aku nggak mau yang sok-sok ngajarin juga, tapi emang penting sih Bang. Untuk konsistensi kayak kalau kita udah sebelum mulai ya, kita harus ngeyakinin dulu bahwa ketika kita udah mulai, ya kita siap di situ gitu loh. Jangan kadang gini, ada orang yang baru bikin konten, contoh dia hari ini konten masak gitu kan. Tapi dengan dia memulai konten masak itu, dia ternyata fashionnya bukan di situ. Akhirnya di tengah jalan ganti kontennya segala macam gitu kan. Oh, jadi nggak konsisten. gitu ya. Konsistensi penting gitu. Tapi nggak, kadang situasional juga, nggak ada salahnya juga ganti konten kalau memang konten yang itu udah kita coba berkali-kali gagal terus gitu kan. Untuk anak muda zaman sekarang sih yang harus kita punya ya semangat, udah itu konsistensi ya kan, daya saing, apalagi sekarang lapangan pekerjaan udah diganti robot segala macam kan. Aku tuh beruntung juga Bang, berarti aku ini kan jatuhnya orang yang belum pernah nyari kerja ya Bang. Kan dari sekolah udah kerja kan. Iya. Makanya kalian semangat biar ngerasain bisa ada di posisi ini gitu. Rasain bener kata Bang Ompit, mungkin anak-anak yang sekarang SMP gitu kan. Nanti dia udah ada di titik aku sekarang ini kan, dia ngerasa bener kata Bang Ompit, nggak ada alasan untuk mati nih, mau apa-apa udah enak. Jadi content creator, apalagi di kampung Bang, dihormati orang ya kan. Oke. Kemana-mana didapat undangan, dihormati, mau beli apa-apa tinggal beli, ya enak banget lah Bang. Oke. Kalau sekarang ya di luar yang ada dikeluhkan, tapi banyak bersyukurnya lah jadi content creator mah. Menurut kamu lebih berat mana? Lebih berat cari viewers atau menjaga konsistensi saat viewers lagi turun? Gampang jawabannya. Lebih gampang cari viewer, lebih susah mempertahankan konsistensi. Karena aku pun merasakan gitu. Cari viewer itu sebenarnya di luar, kalau kita menghalalkan segala cara cari viewer tuh gampang banget ah. Kita tinggal bikin sensasi segala macem. Pura-pura aduh aku sakit belum bisa ngonten dulu, nanti muncul tiba-tiba atau apa sih, gampang lah gitu. Orang lebih pintar lah bikin sensasi. Maksudnya kalau untuk cari viewer mah, kalau yang caranya dengan sah-sah aja gitu, maksudnya menghalalkan segala cara cari viewer tuh menurut aku gampang. Tapi kalau ketika kita mempertahankannya itu yang sulit. Gini, kasusnya adalah banyak, mungkin Bang Atta juga, kita tanpa sebut orangnya ya, banyak ada nama-nama yang pada masanya viral banget nih, viral banget. Nah, tapi untuk mempertahankan keviralannya itu kan banyak yang udah terbukti sulit gitu. Yang masih sampai sekarang aku salut itu ada Fajar Satboy. Dia viral banget. Tapi dia ketika dapat kesempatan untuk viral, dia punya kemampuan untuk mempertahankannya. Tapi banyak kok orang-orang yang viral tapi berapa lama udah nggak kita dengar lagi namanya gitu kan. Jelas jawabannya. Jadi viral seminggu lagi hilang. Nah, jelas Maksimal jawabannya viral sebulan lagi hilang. Berarti kan jawabannya adalah mempertahankan konsistensi itu lebih sulit banget daripada sekedar nyari viewer gitu. Kalau ada orang gagal dalam berkonten, itu salahnya di mana? Gagal dalam berkonten. Iya, jadi dia udah ngonten,
Aku harus denger dulu dong aspeknya dari yang mana dulu gagalnya. Misalnya dia 3-4 tahun Mm-mm. nggak ada endorse, viewersnya juga kecil. Duh. Kenapa dia Ya itu udah parah banget kalau 4 tahun gak dapet apa-apa. Oke, Iya, lanjut misalnya terus. udah 4 tahun viewersnya nggak naik-naik. Terus nggak ada endorsement juga, Itu nggak kenapa? menghasilkan juga. Ya menurut kamu apa yang salah? Ya itu sih sebenarnya kalau Bang Atta bilang kayak gitu kan gambaran umum orang yang kayak gitu ya. Oke. Itu tergantung apa spesifikasinya apa dulu. Kalau dia di dalam 4 tahun itu kontennya nggak jelas, misalnya bikin konten ya hanya sekedar ngonten atau durasinya cuma 10 detik, 9 detik. Maksudnya kan faktornya banyak. Kalau spesifik misalnya orang udah ngonten 4 tahun tapi nggak dapat endorse, dia ngonten masak gitu kan. Nah, itu aku bisa masih maksudnya bisa kasih jawaban yang spesifik. Mungkin dari situ selama 4 tahun itu apa yang kamu masak, apa yang kamu jual di konten itu nggak ada evaluasi, nggak ada evolusinya gitu. Kamu misalnya hari ini masak kangkung gitu, besoknya masak tempe tapi bumbunya sama kayak kangkung gitu. Maksudnya banyak faktornya. Kalau secara global ya kita nggak bisa satu-satu ngasih tahu kenapa. Kalau yang dia datang nih spesifik sama aku, Bang Ompet, aku udah konten 4 tahun, konten bola gitu kan. Tapi nggak naik-naik nih, nggak dapet endorse 4 tahun. Nah, gitu kan. Itu aku bisa jawab, coba aku lihat dulu konten kamu gitu kan. Oh, ternyata dia konten bola ya setiap hari selama 4 tahun juggling. Gimana mau dapet endorse kataku kan. Kayak Karena gitu, ya banyak faktornya juga. Karena juggling Ya, terus. maksudnya ya itu nggak ngelakuin evolusi, nggak mengikuti perkembangan zaman. Monoton gitu ya. Monoton lah, nah itu dia bahasanya, bisa jadi monoton selama masa. Jadi misalnya sih? kalau konten kreator bola dia udah 4 tahun dan juggling terus, menurut kamu apa yang dia harus dia bikin? Bukan gitu maksudku Bang. Iya, maksudnya Ya maksudnya kayak apa? gitulah ya. Iya, Ya maksudnya paham lah. yang ngelakuin Yang dia sebuah- harus bikin apa mestinya? tetap kalau aku sih sekarang berpegang teguh bahwa aku aja Bang, alhamdulillah ya, semoga aku bisa punya napas yang panjang di dunia sosial media ini kayak Bang Atta ya, semoga ya. Alhamdulillah. Amin, Amin. aku bisa punya napas yang panjang. Tapi untuk sejauh ini, untuk aku mempertahankan api, menjaga api beratnya kalau kata anak-anak kantor tuh, untuk api supaya kita tuh berterbangan di FYP, salah satunya adalah terus melakukan evolusi Bang, gebrakan ibaratnya kalau bahasa yang gampang ini. Kayak aku tuh resah Bang kalau viewku yang biasanya setiap ngupload itu udah pasti 2 juta, di atas 2, di atas 3 juta gitu kan. Tapi kok di hari-hari ini cuma 300.000, ada kadang 900.000. Itu aku resah loh. Kayak waduh, aku apa perlu ngegebrak lagi nih, botak warna apa lagi nih? Apa ada yang harus lebih gila yang aku lakuin gitu loh. Kayak kita tuh harus tetap tetap apa ya? Kalau ibaratnya kita bilang walaupun kita udah di atas gitu lah Bang ya. Tapi kita tuh gak boleh berhenti resah gitu loh. Oh. Tapi bukan di luar konteks nggak bersyukur segala macem ya. Maksudku ambisi kita itu nggak boleh mati lah gitu. Ambisi yang baik-baik aja tapi kan bukan yang ambisi yang gimana-gimana. Bukan ngejelekin orang atau ya ngejelekin sesuatu ambisi gitu ya. untuk mempertahankan ke FYP-an itu Iya. terus dijaga gitu dengan ngelakuin gebrakan segala macam. Nah, kalau ada nih itu kan itu cuma andai-andai doang kan, yang orang 4 tahun ngonten gak dapet endorse itu kan. Iya. Tapi ada, Aduh, ada. siapa Bang Atta? Banyak. Bahkan ada sekarang orang udah sampai subscriber 5 juta, 10 juta itu akun Nggak dijual. pernah dapet, dijual. Dijual karena hasilnya udah nggak. Kemarin banyak banget sekarang akun YouTube udah 3 juta subscriber, 4 juta YouTuber. Itu jual akunnya ke aku. Dijual. Jadi Terus akunnya akhirnya dijual. Bang Atta beli? Ya kadang-kadang aku juga buat apa aku beli kan? Iya sih. Maksudnya aku juga sampai wah parah banget ya, berarti sampai akun-akun yang Wah, konten kreator yang subscriber udah 2 juta, 4 juta. Udah di situ kontennya udah 4 tahun, 6 tahun. Mereka udah sampai jual akunnya karena udah menyerah. Iya, itu sih yang aku bilang tadi, mungkin ya dia ketelan zaman Bang karena nggak terus di situ gitu loh. Kayak beberapa aku juga ada yang aku kurang apa ya, aku nggak setuju gitu. Ada yang bilang konten tuh harus yang begini, harus yang berkualitas segala macem gitu kan Bang. Ternyata nggak juga loh Bang. Pakai Ya, handphone juga bisa iya, gitu. bukan itu maksudnya, kayak yang konten harus berkualitas segala macam ya di luar resolusinya ya. Tapi kadang konten itu ya buat aja yang pengen kita buat selagi itu nggak merugikan orang lain gitu. Kadang karena orang juga kan mau ngelihat konten, nggak pengen ngelihat sosial media itu semuanya isinya konten edukasi dan serius ya. Iya. Iya kan? Maksudku
beberapa tuh Kalau- ada yang nuntut Iya, iya. konten tuh yang baik-baik aja gitu segala macam. Karena kadang orang tuh buka TikTok juga lagi capek-capek kerja, ngelihatnya langsung ini cara kamu membesarkan otot. Wah, lagi capek banget, nggak mau besarin otot lah gitu. Pengen cari yang hiburan-hiburan gitu kan. Iya, iya. Maksudnya kadang nggak bisa kita pukul rata semua konten harus edukasi segala macem gitu. Iya, Bikin aja konten yang fun-fun tapi yang aku bilang tadi gitu, Benar, nggak benar. menyinggung dan nggak merugikan orang lain. Jadi konten yang sekarang tuh ikutin perkembangan zaman, fleksibel aja lah gitu. Iya, iya, bener juga. Karena kalau bilang konten yang keren tuh edukasi, berarti ntar kalau semua orang bikin edukasi. edukasi. Gitu. Jadi nggak ada konten yang hiburan kayak Heeh. Ompet main di samping kali nendang-nendang bola kan. Nggak ada juga tuh. Tapi itu seru gitu pas aku nonton, wah Seru. menarik gitu. Nah tadi kan Ompet bilang harus selalu ada ambisi. Betul. Harus ada, ini habis keresahan ini, gila-gila apa lagi. Iya gitu. Kalau aku ya Aku waktu jadi konten kreator Nah, awal-awal tuh kayak gitu. nah kan sama berarti aku Sam- calon-calon sukses kayak Bang Ata ini. Amin ya. Sampai aku akhirnya menikah. Waduh, apa tuh? Setelah 9 tahun ngonten. konten terus menikah nih. Menikah gitu ya 10 tahun lah ya 10 10 tahun tahun. waktu itu aku menikah kayaknya habis itu menurutku ambisi dan keresahanku itu kalau diterusin Mm-mm. waktu buat keluarga aku jadi nggak ada. Jadi Prioritasnya udah lain lah ya. Betul, makanya nikmatilah Bet ya sebelum Iya. kamu menikah ini Oh, ya. itu nasihat dari seorang bapak-bapak anak dua. Iya, karena nikmati dulu Pet. Karena nanti kalau kamu udah menikah, mungkin nggak bisa tuh aku dari dulu misalnya aku ngeriset kayak kamu gitu. Besok kegilaan apa lagi, besok Iya. sampai aku stres. Aduh, kenapa tuh? Karena aku ngerasa hari ini aku nomor 1 nggak ya di Indonesia, Waduh. besok nomor 1 nggak ya di Southeast Asia, besok nomor 1 nggak di Asia. Karena tekanan itu terus, aku tahan itu sampai aku bisa nomor 1 di Asia, di Indonesia di 5 tahun sampai aku access-nya masuk nomor berapa di dunia gitu-gitu. Gue bilang habis itu nih pressure-nya aku sampai kapan ya? Betul. Capek mental habis itu. Nah, itulah Bang. Aku boleh tanggapin? Boleh. Itulah karena Bang Atta ini ambisinya berhenti karena perutnya sekarang sudah kenyang. Oh, Kalau kita kan kalau kita sekarang Masih lapar ya? sekarang berhenti nggak mau muncul lagi di layar setahun 2 tahun habis Bang duitnya Bang. Iya, iya, Gitu. iya, iya, Aku iya, pun iya. punya target kayak Bang Atta. Aku kan yang aku bilang Makanya investasi pelan-pelan ya. investasi mau financially freedom. Asik, Jadi financial freedom. iya nggak? Anak sekarang udah ngerti financial Ngerti freedom. aku. Apa kamu investasinya di bidang apa sih? Kalau aku sih saham tapi syariah ya. Aku menjaga juga. Masya Aku maunya sahamnya. Oh ya, Masya Allah. Masya Allah. Allahumma fir lil mu'minin. Oh enggak ya. Ya maksudnya canggih loh pemikiranmu sampai salam syariah. Kripto gitu main juga? Aku enggak Bang, kripto karena aku belum nyoba juga ya. Tapi aku untuk saat ini belum tertarik karena aku mau ngelakuin sesuatu yang aku ngerti aja lah gitu. Aman-aman aja. Emas. Mas, saham Bang Atta syariah juga kan mas. holder emas juga ya. Holder kok kamu tahu aku Oh holder dong, emas? aku nonton podcast Bang Atta juga Oh, sama iya. Aziz Salusi. Emas bagus lah kan aku belajarnya karena Nabi juga kasih tahu kan. Iya betul. Bener-bener Banyak hadis yang mengarahkan kita tuh. emas. Heeh. Tapi sekarang kan emas ada digital juga. Tapi aku digital aman nggak? Aman kah Bang? Emas Aman lah digital? kan kayak di contoh nih misalnya Maksudnya kita nggak mau hukumnya- nyebut merek ya, contoh BSI. Ih, aku pernah lihat mobil Bang Atta tuh musola keliling BSI. Iya. Iya kan? Contohnya. Jadi sekarang itu aku nggak boleh beli banyak lagi karena dia yang boleh kita beli itu ketika emasnya ada di banknya. Karena tadinya aku memang banyak nyimpennya nggak digital, lebih Oh, banyak fisik ya? batangan. Fisik. Tapi kan bahaya kalau kita lagi keluar negeri kemana rumah misalnya tiba-tiba Banjir segala macam. banjir, ya. kebakaran, hanyut atau apa. Aduh. Ini kan tabungan buat anak istri ataupun buat karyawan-karyawan ke depan misalnya. Alhamdulillah nih sekarang penghasilan masih lancar, tapi kan kita nggak tahu 10 tahun lagi, 20 iya tahun lagi. Kalau kita nggak investasi, nggak taruh di suatu tempat yang bisa menjaga nilainya iya. ataupun menumbuhkan nilainya, kan itu lama-lama kita sendiri yang nanti Compounding ya. nanti kita sendiri yang akan menyesal di akhir. Iya sih. Itu juga yang banyak aku bukannya pick me ya, malas ntar di komentar ih sok ngerti gitu kan. Tapi memang Bang, anak zaman sekarang di seusia aku tuh belum banyak yang melek lah soal investasi kayak gini. Tapi Beberapa aku investasi tanya. boleh emas itu.
Maksudnya yang Mas itu digital. digital Aman boleh, ya? aman. Halal Itu kan? juga halal. Halal. Kan di syariah. Oh, Bang, syariah udah pasti halal ya. Syariah. Bagi hasil bukan bunga. Bukan, bahkan emas kan nggak ada bunganya. Iya, betul sih. Jadi kalau kamu invest, contoh, misalnya kamu invest hari ini di harga per gramnya 2,4 juta. Anggaplah kamu mau simpen berapa? Bang, aku 10. simpen 10 gram, berarti kan 25 juta anggaplah. 10 Nah, tahun lagi. tiba-tiba nggak usah 10 tahun. Tahun depan aja misalnya emas itu per gramnya udah jadi 3,5, berarti udah 35 juta. Oh, gitu ya. Misalnya contoh kamu nyimpennya ya makin banyak makin Banyak ya. bagus. Kamu simpennya 2M, Waduh, mantap. 2,5 M, ya tahun depan jadi 3,5 M. Misalnya duit ompet nih bang, ternyata aku duitnya nggak 2M, aku cuma 20M. Ya sih kamu simpen 20M. Enggak contoh 2M itu. Lanjut. Oh, enggak. Izin abangku enggak Iya bercanda. maksudnya, oh, ternyata duitmu nggak 2M, misalnya 20M. Iya, Kamu enggak. taruh lah 20M kan. Hmm. 2 tahun lagi emas itu misalnya harganya dari per gramnya jadi 3,5 juta atau 4 iya, juta. iya, semakin tinggi Ya duit ya. kamu jadi 40M taruh di bank. Wow. Jadi itu buat Ya, itu compounding terus iya menggulung, menjaga nilainya, karena kan kalau uang ini kan dicetak terus. Kalau uangnya dicetak terus, kalau kamu nyimpennya di uang kan lama-lama Betul. Inflasi. inflasi turun nilainya Malah kayaknya per tahun tuh inflasi 3% ya, Bang Atta. 3%. Tapi kalau aku ngomong sama orang ada yang bilang 5%. Wow. Kemarin aku wow. ngomong sama anak-anak muda yang invest di saham gitu-gitu, mereka bilangnya 10%. Wow, inflasi Aslinya. 10%. Aslinya kata mereka. Oh, gitu ya. Walaupun yang di pasaran kan bilangnya 3%. Tapi kalau 10% wah. Wow, gila banget. Itu kata mereka kan, ya aku kan iya, bukan iya. kataku ya, tapi kan Mungkin aku nanti kan harus mendengar nih. Ya mungkin yang nonton juga cari aja deh di ChatGPT ya berapa Iya, persennya itu. belajar lah ya. Kalaupun Kan salah, ini kita nggak ada mengajarin Iya, orang nggak ada ya, cuman ini ngajarin. kan Kita saling sharing-sharing. sharing aja. Biasanya di akhir Daging Talk, Oi, kamu itu bisa nanya 2 pertanyaan ke aku. Oke. Kalau ada 2 pertanyaan yang kamu bisa tanya, kamu mau nanya apa? Oke. Yang pertama Bang Atta, aku udah siapin. Oh, udah ada. Ada dong. Konten kreator asli, Asli, selalu siap. Siap. Tahu nggak, lihat ya nih handphoneku selalu kayak gini. Orang tanya ini buat apa bang? Karena aku tuh nulis, jadi orang tuh nggak tahu aku nulis. Bahkan di pesawat aja aku bisa nyelesain 2-3 lirik lagu. Entah bisa aku jual lagu. Oh, bisa jual lagu, Bang? Bisa. Dimana? Oh, ada Jadi website jual lagu gitu ya? Lirik lagu, nanti kan aku bikin sama produserku. Misalnya siapa yang lagi butuh, aku jual lagunya. Tapi kalau dijual itu dia nanti penciptanya tetap Bang Atta atau udah? Penciptanya aku. Oh, gitu. Tapi bisa juga kita kan kayak beli putus. Jadi Ya, royaltinya tetap ke putus. dia. Bisa beli putus. Jadi kita Ya, cuma mencipta doang. Kita tapi nggak dapet tetap ya nama pencipta itu nggak bisa dihapus walaupun beli putus. nggak bisa dihapus. Oh, keren. Dia tetap pencipta. Tapi ada juga namanya ghost producer. Jadi nama penciptanya nggak ada sama sekali, bisa. Ghost producer itu Namanya ghost producer. Ghost producer. juga kan ghost hantu. Hantu ya. Jadi nggak tahu siapa yang nulis Nggak gitu lah. tahu. Jadi Kita aku- beli liriknya ya gitu. Aku pernah beberapa kali juga sama orang-orang suka jadi ghost. Jadi ngirim aja lagunya, dia mau pakai nggak usah ada nama aku, nyakul juga seneng kayak gitu. Tapi Tiba-tiba kan lagu-lagu jatuhnya alhamdulillah. kalau lagunya meledak sebel juga kita mau ngaku-ngaku nggak ada bukti kan. Iya. Aduh. Tapi kadang-kadang kan nggak semua karya itu harus kita akui kan. Iya juga sih. Tapi nggak juga lah Bang, maksudnya ya hanya sekedar validasi kayak wah itu ya nggak tahu ya, kalau aku sekarang Iya, bukannya bener. haus Aku tahu validasi. umurmu, aku tahu Iya, umurmu tapi 20 tahun. siapa sih yang nggak pengen kayak diapresiasi itu harusnya itu tahu nggak lo lagu Garam dan Madu itu gue yang nulis. Wah. Mana buktinya misalnya kan? Kalau aduh gua kemarin jualnya di Ghost Production lagi nggak ada namanya aduh diceng-cengin malah kita kalau ditongkrongin aduh ngecap lo bohong gitu kan. Emang bekerja keras lah sampai kita nggak harus ngomongin tentang Itu diri ya, kita lagi. nanti Bang tunggu aku financial freedom, aku nggak butuh validasi orang. Kalau udah kayak Bang Atta. Oke, lanjut Oke. ke pertanyaan ya. Iya, Nah, pertanyaan. ini yang seperti aku bilang tadi Bang Atta di pertengahan obrolan kita, aku tuh bilang tadi kan ada beberapa konten bukan konten kreator, mungkin orang yang hanya sekelibet viralnya gitu kan, seminggu 2 minggu hilang. Oke. Setelah itu dia sulit mempertahankan api ya gitu kan. Oke. Sedangkan aku sedang duduk bersama Atta Halilintar, ya kan. Kalau Ompit Visual itu dulu sekarang jargonnya gas kencu, kalau Atta Halilintar dulu asyap ya kan. Udah dari zaman-zaman itu sampai zaman sekarang punya anak 2, udah juga mulai merambat ke futsal ya segala macam. Apinya masih terjaga Amin. di luar ambisi yang tadi kita bilangin itu. Oke. Aku mau dong kiat-kiatnya supaya setelah dari sini atau
untuk bekal aku berapa tahun ke depan aku tanemin ke tim aku pupuk gimana jadi seorang content creator yang bisa tahan lama dan punya napas panjang di industri. Hayo lo. Oke. Kesusahan nggak pertanyaannya? Nggak izin Bang Atta. Izin, Izin. izin. Oke, kalau aku ini menurutku ini pertanyaan bagus banget ya. Gimana Bagus dong. mempertahankan api? Bo- Oke. Mungkin kita bisa fokusin dulu sama skala prioritas kita. Mm-mm. Kalau prioritas kita memang pengen selalu ngonten, Mm-mm. ya lakukan 100% lah kamu ngonten. Tapi kalau dulu aku selalu membagi prioritasku. Dulu ya waktu ngonten Iya, ya. jadi sebagian ngonten, sebagian pengusaha. Wow, oke. Jadi aku selalu menyarankan anak-anak muda yang lagi sukses sekarang dalam berkonten, kamu itu harus melek usaha juga, Usaha juga, investasi juga. investasi juga. Karena berkonten ini sama kayak jadi entrepreneur. Oke. Siapa yang menjamin kamu dia akan tetap digaji 2 tahun, 3 tahun lagi, Benar. 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Nobody knows. Tapi kamu harus mulai menghasilkan nggak dari satu titik aja, nggak dari Oke. endorsement aja, nggak dari AdSense saja. Bahkan mungkin sekarang kayak di era sekarang aku lebih kayak, oke aku nge-YouTube pas aku mau aja, udah nggak ada tekanan lagi aku harus bikin YouTube. Tapi aku udah persiapkan dari dulu. Nih aku punya usaha ini, aku bikin usaha perusahaan ini, aku jualan ini, aku dagang ini, aku oke, berinvestasi di beberapa PT ini. Nah itu yang bahkan bisa menjadikan api kita itu nggak mati-mati. Nah kalau dalam berkonten, aku itu selalu nyobain sesuatu konten yang aku suka dulu. Oh, yang kayak kataku biar kalau udah ngejalanin nggak ganti-ganti gitu. Kalau sekarang, Kalau sekarang. kalau dulu aku kayak Ompet, apa yang viral aku bikin. Oke. Dan aku tuh ngerasain apa yang Ompet rasain. Wah ini udah 1 juta 2 juta, ini harus lebih gila lagi nih biar 3 juta. Kalau subscriberku 5 juta, gimana biar 5 juta? Gimana biar 10 juta? Gimana biar 20 juta? Gimana biar 30 juta? Tiba-tiba aku ke IG kan, IG ku baru 5 juta nih. Gimana ke aku 10 juta? Gimana ke 15? Gimana ke 20? Sampai aku ke 30. Gimana habis lanjutin? Itu ada terus tuh rasa hungry-nya. Ya, lapar ya kita ya. Laparnya, hungry-nya itu harus selalu ada. Gimana ya? Jadi memang untuk kita sebagai content creator baru, kalau kamu nggak punya ambisinya dan nggak punya hungry-nya itu nggak bisa. Ya, itu yang seperti aku bilang. Iya. Berarti aku udah ada di jalan yang benar Kamu ya. udah jalan yang benar. Tinggal setelah itu, balik lagi yang tadi kamu juga udah bilang, konsistensi is the Penting key. juga ya. Karena kalau nggak ada Betul, konsistensi, betul. kita sebagai content creator kita akan digantikan sama yang lain. Betul. Dalam 1 hari, mungkin sekarang ribuan orang jadi content creator. Betul. Saking gampangnya jadi content creator. Betul, udah gampang kan yang seperti aku bilang tadi juga ya, Betul. apalagi ada YouTube Short, Betul. monetisasi. Dan ketika kita mau menyerah, selalu ingat Allah. Wah, itu yang pertama. ingatlah Tuhan sudah memberi kita jalan sebegini rupa. Aduh, Apa alasannya kamu mau menyerah dengan apa yang kamu kerjakan? betul, nggak ada alasan kita untuk Betul. menyerah. Karena memang roda itu berputar. Nggak semua rodanya di atas terus. Putar, pas ke bawah, ayo naik lagi. Gak apa-apa. Nanti ke Putar ke bawah, ayo Nah, kita naik naik lagi. Jangan putar ke bawah, drop mentok. udah putar ke bawah rantainya putus. Iya, Udah jangan. gitu- Pasang lagi rantainya. udah gitu. Luka, tambal, jalan lagi. Jadi jangan pernah berhenti. Itu kalau menurutku. Oke, berarti intinya kita pakai motor metik biar nggak ada rantainya ya. Oh, enggak gitu. Atau nggak motor listrik aja Oh, iya, ya. motor listrik aja udah. Ya, oke, pertanyaan kedua boleh? Kedua. Yang kedua nih, ini lebih ke yang kita dibahas di awal tadi Bang Atta. Oke. Bang Atta kan kenal aku dari bola tuh. Oke. Aku juga lihat Bang Atta tuh waktu aku lawan Bayangkara FC itu komen tuh, yuk gas main kita sparring. Oke. Itu kapan? Oke, ini Ayo, pertanyaan ayo. seru banget. Hmm. Ompet maunya kapan? Aduh, dibalik-balikin. Pokoknya aku akhir tahun ini ada waktu sama keluarga ke Cina dulu, Hong Ke Kong. Cina dulu. Mungkin Habis dari Hong Kong aku bawa tim Indonesia ke Brazil sampai di tanggal 18 Januari. Oke. After itu kita bisa sparring. Oke, berarti di tahun depan Januari. Tahun depan Januari ataupun kalau misalnya mau tahun ini sebelum tanggal 23. Ompet Oke. atur. Oke, Bang Atta. Kita akan Kita sangat bangga lah bisa dinotis Bang Atta gitu kan.
apalagi wakil Federasi Futsal Indonesia. Amin, amin, Melirik amin, kita amin, hanyalah amin. seorang Remian Peyek Bang Atta dari daerah Bang Atta, tolong angkat kita Bang Atta, tolong. Enggak lah. Sama-sama. Aku juga pasti kan lihat sesuatu spesial dari Ompet, Yonas, anak-anak. Wah, gokil sih anak-anak. Kalian tuh udah humble, terus gak gampang ngedongak ke atas. Iya, betul, betul, Yang penting kan itu kan poinnya. Ketika kita udah mulai naik, tapi kita bisa tetap merunduk. Itu kan yang paling susah kan dalam dunia berkonten. Itu dia. Kita ketemu ya. Nanti akan ada pertandingan tim AHA lawan tim Ompet Ompet Visual. Team. Ada request nggak tim aku bawa siapa? Dari Brazil ya Bang ya. Neymar Bang. Neymar kan gak ikut Pildun tuh. Jangan dari tim lokal aja kan emang udah Dari- bisa menang kah? Aduh, ya aku sih kalau tadi Bang Atta mau bawa Neymar, aku ada tuh kawan namanya Lewandowski. Enggak. Tapi kamu suka tim apa sih tim bola? Kalau bola ya Bang, aku Manchester City. Manchester City. Manchester City. Oh, kamu suka yang banyak-banyak duitnya ya? Aduh. Enak tau jadi fans Manchester City. Kalah nggak dibully, menang nggak ada yang peduli. Ih. Tiris. Boleh. Oke. Halan kamu ya. Halan. Tapi aku lebih seneng Mbappe sih. Walaupun fans City, kalau secara objektif Mbappe lah tetap. Mbappe ya. Mbappe. Tetap terbaik ya sekarang. Realistis saya Mbappe ais dikasih bola di depan Bang. Mbappe gitu kan. Main Gol. PS Oh, main PS juga dong. Boleh FIFA kita. main? FIFA main juga. Jago juga. Standar lah. Kalau Bang Atta main lawan aku tuh, aku sengaja kipernya awasin biar gol kan, langsung hebat Bang Atta, hebat, padahal aslinya gue lebih jago. Enggak Bang Atta. Bisa kita adu. Oh, bisa masih kita siap adu semua. ya. Siap semua. Oke. Oke, terima kasih Om Oke, Pet. terima kasih Bang Atta. Mungkin sebelum closing ada closing statement dari kamu. Mungkin 3 tips sukses menjadi 3 tips sukses menjadi konten kreator. Sebelum closing kata Bang Atta, yang pertama Yang tadi pertama, ternyata teman-teman statement closing aja, kalau Closing ketiga ntar aja. kepanjangan ya Iya, bunyi-bunyinya. betul. Kita statement closing aja ya. Iya. Jadi teman-teman, ternyata aku dan Bang Atta pernah merasakan hal yang sama, yaitu ketika kita berada di posisi sedang berjuang, ibaratnya merintis gitu, kita harus terus memiliki ambisi yang positif gitu untuk mempertahankan api kita tuh, supaya minimal kalaupun nggak mati, minimal tidak tertiup lah ya Bang ya. Terus di situ syukur karena ambisi kita bisa terus naik, tapi minimal kalau kita punya semangat, konsistensi dan ambisi, kita terus ada di jalan yang mungkin orang suka liatnya dan Allah juga meridoi. Ya nggak Bang Atta? Bang Atta Halilintar lawan Ompet Visual, gas kencu. Terima kasih Om Pet.